Shalom, selamat pagi sahabat Kristus sekalian dimanapun Anda berada dan dimanapun Anda bisa menyaksikan tayangan ini. Pagi hari ini kita bersyukur diberi kesempatan untuk mendengarkan firman Tuhan. Untuk kita kembali merenungkan kebenaran firman Tuhan. Pada kali ini saya ucapkan selamat memasuki bulan Desember. Selamat mempersiapkan perayaan Natal dimanapun Anda melaksanakannya. Pagi hari ini saya ajak untuk kita merenungkan bagian firman Tuhan yang sedikit beraroma Natal, tapi seringkali kisah yang ini dilewatkan begitu saja. Saya ajak untuk kita melihat seorang tokoh yang tidak terduga di luar tokoh-tokoh Natal yang akrab di telinga kita selama ini. Kita baca dari Lukas pasal yang kedua, ayat yang ke-25 sampai 28. Lukas 2 ayat 25 sampai 28. Firman Tuhan berkata, adalah di Yerusalem seorang bernama Simeon. Ia seorang yang benar dan saleh, yang menantikan penghiburan bagi Israel. Roh Kudus ada di atasnya, dan kepadanya telah dinyatakan oleh Roh Kudus bahwa ia tidak akan mati sebelum ia melihat Mesias, yaitu Dia yang diurapi Tuhan. Ia datang ke bait Allah oleh Roh Kudus ketika Yesus, anak itu, dibawa masuk oleh orang tuanya untuk melakukan kepadanya apa yang ditentukan hukum Taurat. Ia menyambut anak itu dan menatangnya sambil memuji Allah. Bapak, Ibu, dan saudara terkasih, kalau kita mendengar kata Simeon, kita tentu akan merasa asing. Siapa dia? Kalau mendengar kata Maria, Yusuf, orang Majus, gembala, dan sebagainya, kita tentu tidak asing lagi dan sangat familiar karena mereka terlibat dalam kisah Natal dan seringkali dijadikan adegan-adegan drama. Tapi Simeon, siapa itu? Simeon adalah seorang yang diurapi oleh Roh Kudus. Dia menantikan Tuhan, dia menerima janji Tuhan bahwa dia tidak akan mati sebelum dia melihat datangnya Juru Selamat. Tapi bagaimana bentuk kedatangan Juru Selamat itu? Bagaimana wujudnya? Bagaimana rupanya? Bagaimana terjadinya, dia tidak pernah tahu. Yang dia tahu bahwa dia tidak akan mati sebelum dia melihat kedatangan Mesias, Sang Juru Selamat itu. Sampai hari ketika Yesus dinyatakan hadir dan dibawa ke bait suci, Roh Kudus berkata di dalam dia bahwa ini adalah Juru Selamat itu. Dan dia menyambut dengan sukacita. Meskipun dia tidak tahu sebelumnya, saya yakin di dalam pikirannya tidak akan pernah memahami bahwa Juru Selamat itu adalah datang melalui sebagai seorang manusia, sebagai seorang bayi kecil yang tidak berdaya. Dan ketika dinyatakan kepada dia bahwa ini adalah Juru Selamat itu, dia begitu bersukacita. Dan dia menggendongnya, dia memuji Tuhan dan sebagainya. Dan bahkan berkata, sekarang saya siap mati Tuhan, karena saya sudah melihat keselamatan yang daripadamu. Bayangkan kalau Anda ada di posisi Simeon. Anda menerima janji Tuhan. Kamu nggak akan mati sebelum menerima atau sebelum melihat datangnya Juru Selamat. Tentu akan berpikir bagaimana, kapan, caranya apa, dan sebagainya. Kita tentu akan berada dalam kondisi yang tidak menentu, tidak pasti. Dan kita akan merasa bahwa apa yang saya lakukan benar atau tidak. Tapi Simeon tetap berdoa, Simeon tetap berharap kepada Tuhan, Simeon tetap datang ke bait suci hari demi hari, setiap hari. Dan saya yakin doanya itu berkata bahwa Tuhan, hadirlah, Juru Selamat, saya siap menantikan kedatanganmu. Orang-orang di sekitarnya mungkin berkata, kamu salah dengar mungkin. Orang-orang di sekitarnya mungkin akan berkata bahwa kamu salah untuk mendapatkan penglihatan. Orang-orang di sekitarnya berkata, sudahlah, tidak ada yang namanya Juru Selamat itu. Tidak mungkin, kamu nggak pernah tahu bentuknya, kamu nggak ngerti bagaimana kondisi spesifiknya, kamu nggak ngerti. Sudahlah, kamu nggak tahu apa-apa, wis nggak usah datang ke bait suci tiap hari, kamu sudah tua, buat apa datang ke sini, nggak usah berdoa lagi. Sudahlah, datang, kamu nggak perlu datang ke bait suci, kalau Juru Selamat datang ya biar itu datang dengan sendirinya. Nggak usah ngapain kamu tiap hari ke bait suci. Kalau hari-hari ini Anda mengalami janji Tuhan itu sudah ada di firman Tuhan. Atau mungkin Anda menerima janji Tuhan secara langsung. Anda berdoa setiap hari, berharap pertolongan Tuhan. Anda berdoa setiap hari, berharap Tuhan menyatakan kuasanya. Tapi mana kenyataannya? Mana bukti fisiknya? Mana bukti penglihatannya?
Dan Anda hanya bisa berdoa, berdoa, dan berdoa. Orang lain mungkin memandang sinis, menganggap sinis dan berkata, ngapain kamu rajin berdoa atau pertolongan itu tidak segera datang? Ngapain kamu datang kepada Tuhan untuk berharap? Toh yang kamu nanti-nantikan itu nggak segera terjadi. Kuasa Tuhan tidak akan segera dinyatakan dalam hidupmu. Ngapain kamu berharap kepada Tuhan? Sudahlah, tinggalkan Tuhan. Tinggalkan persekutuanmu dengan Tuhan. Mungkin orang-orang mulai berkata seperti itu kepada Anda. Mulai meledek, mulai sinis, mulai menyindir. Tapi tetaplah punya iman yang kuat. Saya percaya Tuhan pasti datang. Saya percaya pertolongan Tuhan pasti dinyatakan. Saya percaya kasih karunia Tuhan pasti ada di dalam hidup saya. Saya nggak ngerti kapan itu, saya nggak ngerti gimana caranya. Saya mau tetap berdoa kepada Tuhan. Saya mau tetap berharap kepada Tuhan sampai pertolongannya dinyatakan. Kiranya kita punya iman yang tidak kendor. Kiranya kita punya iman yang tidak putus asa. Kiranya kita punya iman yang tidak lalai begitu saja, tapi tetap berharap kepada Tuhan. Sekalipun secara kasat mata pertolongan itu tidak segera datang, sekalipun secara bukti fisik pertolongan Tuhan itu tidak segera muncul, tapi tetaplah percaya bahwa Dia pasti menyatakan kuasanya. Tetaplah percaya bahwa Dia pasti menyatakan mujizatnya. Percayalah bahwa Dia pasti menyatakan keajaibannya. Nggak peduli kapan, tidak peduli caranya bagaimana, pasti Tuhan Yesus menolong hidup Anda dan saya. Amin. Jangan pernah ragu untuk berjalan bersama dengan Tuhan. Dia adalah Tuhan, pembuat mujizat, pembuat keajaiban, pembuat segala hal yang terbaik di tengah-tengah situasi yang tidak mungkin, di tengah-tengah situasi yang tidak menentu, di tengah-tengah situasi padang gurun. Dia sanggup menyediakan mata air bagi kita. Di tengah-tengah situasi kegersangan, Dia bisa menyediakan hujan bagi kita. Di tengah-tengah situasi yang penuh ketidakpastian, Dia bisa menyediakan bagi kita kekuatan untuk berjalan melalui hari demi hari yang tidak mudah dan penuh rintangan. Dan kita akan bersukacita, tertawa, penuh dengan pengharapan, penuh dengan sukacita, percaya bahwa Tuhan pasti menolong. Amin. Ingat selalu bahwa orang yang beriman itu sanggup melihat sekalipun di depannya itu tampak gelap. Orang yang beriman itu mampu memegang sekalipun belum ada bukti fisik di tangannya. Dan orang yang beriman, dia sanggup merasakan, sanggup mengecap sekalipun belum ada wujudnya. Dan percayalah, pertolongan Tuhan pasti terjadi dalam hidup Anda dan saya. Sekalipun pergumulan di depan kita tampak menggunung, sekalipun persoalan dalam hidup kita hari ini masih begitu banyak, tapi Tuhan Yesus, Dia setia. Ketika Dia berkata, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Sebab namanya adalah Immanuel, Tuhan beserta dengan kita. Dia pasti menyatakan pertolongannya bagi kita. Dia pasti menyatakan keajaibannya. Kalau kita mengawali tahun ini, hari demi hari, minggu demi minggu, bulan demi bulan, dengan pertolongan Tuhan yang ajaib, yang tidak kita duga, percaya kita akan mengakhiri tahun ini dengan penuh keajaiban. Anda yang siap untuk menerima keajaiban Tuhan, angkat tanganmu. Bapa yang kami sembah dalam nama Yesus, hamba berdoa untuk setiap anak-anakmu yang mengangkat tangan, mereka yang merindukan keajaiban terjadi dalam kehidupan mereka, apapun itu ya Tuhan, yang mereka pergumulkan. Kiranya kasih setia Tuhan Yesus yang ajaib menolong, membebaskan, memulihkan, dan memberkati setiap anak-anakmu dimanapun mereka berada. Di dalam nama Yesus, yang dalam kesusahan masalah keuangan Tuhan memberkati, menolong. Dalam kesusahan masalah kesehatan Tuhan Yesus menyembuhkan. Yang dalam masalah keluarga Tuhan memberikan damai sejahtera. Yang dalam masa-masa pencarian apapun itu, pencarian pekerjaan, pencarian pasangan hidup, pencarian pelayanan, pencarian apapun juga, Tuhan Yesus memberikan kepada mereka, menemukan yang mereka cari, dan mereka mengalami sukacita yang tak terkatakan. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkat-Mu ada setiap anak-anak-Mu. Keajaiban-Mu terjadi atas setiap kami. Dan kami percaya kami bisa melalui tahun ini dengan sepenuh sukacita. Kami akan akhiri tahun ini dengan air mata, tapi bukan air mata putus asa. Air mata kebahagiaan. Air mata penuh dengan sukacita bahwa Tuhan Yesus yang baik itu tidak pernah meninggalkan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat berjalan dengan keajaiban Tuhan dan akhiri tahun ini dengan sukacita. Shalom. Tuhan Yesus memberkati.